Oke, jadi nggak masalah ya untuk panen sekaligus karena satu aku bilang sih mungkin udah marketnya udah ada, jadi nggak usah mikir untuk distribusinya karena kan Betul, udah ada existing client kan, tinggal di betul. bersihin, dirapiin, di frozen, kemudian langsung didistribute kan. Iya. Sama sama untuk saat ini memang kita punya demand setelah melebihi apa yang kita ternak sendiri. Kapasitas. Oh, Iya, oke oke. makanya makanya itu kita ada planning untuk bikin ternak baru ekspansi dan itu pun Hmm, langsung pasti langsung di mana udah. sudah ada ya gitu. Oh. Jadi apa yang kita supply ke end user itu jauh lebih banyak daripada jumlah yang kita ternak sendiri gitu. Hmm. Oke, kemudian ini ada pertanyaan dari Feni, dari Bu Feni Harian Kontan. Bagaimana rencana bisnis Dewi di 2023? Nah, sebenarnya rencana bisnis Dewi 2023 tadi udah dibahas sih, tapi nggak apa-apa nanti kalau mau diulang lagi. Apakah ada penambahan RPA? Udah jelas tadi ada penambahan RPA ya. Kemudian dia pertanyaan kedua, berapa target kapasitas produksi di 2022 dan 2023? Jadi pertanyaannya si Bu Feni dari Kontan, bagaimana rencana bisnis Dewi di 2023? Apakah ada penambahan RPA? Kedua, berapa target kapasitas produksi di 2022 dan 2023? Iya, iya. 2023 ya. Kalau 2022 sih kita sebenarnya kan masih existing ya, jadi tidak ada perubahan dari sebelum kita listing. Karena yang baru itu untuk penambahan kapasitas itu kan masih on progress. Hmm, Eh, kalau untuk akuratnya sih saya, karena ini masih ada variabel yang masalah tadi ya, Ci, itu kan ya, terkait sama izin. Jadi itu akan mempengaruhi si apa ya, si angka ini. Karena kan ya, kalau sekarang kan masih kayak kita target ya, oke lah, let's say kita bisa beroperasi untuk 6 bulan. Jadi kalau kayak begitu berarti kan hanya menambah setengah sebenarnya efektif. hmm. Jadi kalau itu sih, kalau pertanyaannya setahun sih saya harus ambil kalkulator dulu, Cik. Iya, kalau dia kan tanya kapasitas produksi ya, kapasitas produksi kayaknya Kapasitasnya eh, kayaknya kalau sudah Kali dua panen, dua dua farm kali sudah running panen ya. hmm, itu bentar ya, kalau ntar saya ambil handphone nih ya. Pakai iya, kalkulator aja iya, biar nggak tahu. Lagi nggak pegang data kok. iya, iya. Kalau pendapatan sih ya udah pernah Kurang lebih di-mention. 400 ton Cirita. Oh, 400 ton ya. Itu target Per, 2022. bukan, 2023. Oh, target 400 ton 2022. itu 400 ton kali kurang lebih di 2.400, Cik. Per tahun. Tahun. Padahal ini kayaknya pertanyaannya lebih ke kapasitas sekali panen ya. Kalau sekali Iya, panen, Kakak. 400 sekali panen 400. 400 ton. Oh, sekali panen 400 ton. Jadi Ya, totalnya sekitar 2.400 per tahun ya? ya kalau dengan 6 kali panen ya Itu buat setengah tahun ya. Gitu. 1 tahun. Oke. Kan 6 kali 6. Oh, iya. Apa? 6 kali panen itu 1 tahun atau satu Satu kali tahun. Kali panen? panen itu 1 tahun. Jadinya dari bibit ke ayam butuh proses 2 bulan. Jadi kita panen tiap 2 bulan. Oh, oke. Berarti 1 tahun itu 6 kali panen ya benar ya? Boleh itu. Ya. Oke, oke. Nah, ini kemudian jadi rencana bisnis tadi sebenarnya kita udah bahas bahwa dia Dewi ini ada banyak sekali perencanaan yaitu seperti pembangunan peternakan ayam kedua sama pembangunan RPA. Jadi itu rencana bisnisnya yang 2023 sama ada potensi untuk merambah ke frozen food juga ya. Kemudian ini juga ada pertanyaan ketiga, berapa capex di tahun ini dan digunakan untuk apa dan berapa yang sudah direalisasikan? Sebenarnya ada lagi sih di dua nih, jadi dia tanya capex tahun ini berapa sama berapa yang sudah direalisasikan di 2023 sendiri, apa udah ada alokasi capex, dan keempat berapa target pendapatan dan laba bersih di 2022? Budgeting di 2023 apakah udah ada?
Banyak nih Iya, pertanyaannya. lumayan Ini lumayan seru ya pertanyaan. Oke. Iya. Untuk CAPEX kita modal kerja sudah kita terserap sekitar 80%, tapi kan itu kan kita gunakan untuk menjual ya. Jadi sebenarnya ini adalah revolving cash flow. Jadi dia muter kan sebenarnya. Nah, Iya, itu kita sudah serap 80-an%. Lalu untuk akuisisi lahan apa semua sudah kita serap. Hmm. Semua yang kita state di prospektus sih rata-rata sudah Teralokasi ya. maksudnya udah teralokasi. Ya, jadi nah untuk dana 2023 jika nanti kita mungkin tinggal kita lihat kalau ternyata kita perlu untuk penjualan kan kita nggak mau sedot, maksudnya kalau udah kita alokasikan untuk customer untuk muter ke sana kita nggak mungkin hilang customer kan, kita nggak mau hilang customer kan. Jadi Ya. jika ada kekurangan ya paling kita mungkin ya baru consider nanti 2023 apakah kita ambil pendanaan dari pihak ketiga atau apa, ya kita dinamis sih Oke. gitu. Oke. Terus target dan laba bersih 2023 ada nggak? Udah ada. Cuman tadi Ya kalau secara persentase sih saya bisa ngomong ya, tapi kalau untuk angka itu kan gimana ya, kayaknya tetap aja ujung-ujungnya kan termasuk target ya. Jadi iya, benar. kalau kita ngomongin itu kan dari tahun ini, kalau tahun 2022 kita kan targetnya year on year itu yang kita sekarang optimis itu adalah di 35-40%. Iya, Nah, jadi benar. kalau kita ngomong 2023 ya dari angka itu ya kita targetnya di 50% kenaikannya berikutnya. Sementara sih begitu. Oke. Thank you. Kemarin nih ada pertanyaan dari Pak JJ ya. Bibit dan pakan di source dari mana? Apakah dari anak perusahaan atau third party? Jadi bibit sama pakannya itu ambil dari mana? Katanya dari anak usaha Third party. sendiri atau dari third party? Seperti Jadi bibit dan semuanya itu udah secure juga ya? Karena udah oke. Berarti udah ini dong. Udah memang kalau di bibit dan itu kan merupakan yang paling penting ya. Jadi kan benar. kalau nggak ada bibit kan kita nggak bisa ternak. Jadi Yes. sebenarnya ini adalah suatu, bukan ngomong barang tapi bahan yang posisinya itu di Indonesia ini juga banyak sebenarnya, tidak kekurangan kita gitu. Super. Oh ya, nih tadi Bapak ini tadi nanya. Tadi ada yang mention juga, tapi pakannya komponen importnya tinggi. Emang pakannya, oh ya nih kebetulan nih ada yang nanya, pakannya itu komponen importnya emang tinggi ya? Itu dari impor semua? Komponen utama, jadi gini, kalau di pakan itu dia ada satu yang namanya bukan MDM, SBM, soybean meal. Nah, soybean meal ini memang dia impor. Tapi kalau kita ngomongin persentase secara besarnya, dia sebenarnya jagung sih. Jadi dia akan bikin naik harganya, tapi itu tergantung dari formulanya ini dia menggunakan si soybean meal ini berapa persen. Oh, ada campuran gitu ya? Ada campuran. Sepengetahuan saya dengan saya ngobrol sama rekan-rekan yang of course supply pakan ke kita sih, komponen itu sih nggak lebih, maksudnya paling sekitar 15-20% dari costnya. Iya. Sisanya itu adalah jagung lokal. Oh, jadi ada mix, jadi Ada sebenarnya gandum juga. Iya, nggak semua, nggak maksudnya komponen impor di pakan ternaknya nggak sebesar yang diperkirakan orang gitu ya. Karena kan orang image-nya wah komoditas soft commodity naik, bahwa ini pakan ternaknya jadi naik juga. Kosnya sebenarnya nggak juga ya, berarti ya ada mix dari. Sebenarnya ada kenaikan, cuman tidak bikin merusak harga gitu. Intinya sih itu sih. Mungkin masih bisa di-pass on ke customer kali ya untuk kenaikan harga juga dong kayak gitu. Betul. Ada kompensasi kan, kalau misalnya pakannya ada kenaikan berarti harga jualnya juga naik dong ya kan.
kayak Iya. gitu. Oke. Wah, kita ternyata seru banget ya belajar mengenai poultry ini, something yang kita nggak tahu. Ternyata kita baru tahu dalam 1 tahun tuh panennya ada 6 kali, dan 1 kali panen tuh dari pembibitan hingga panen tadi ya sekitar 2 bulan ya. Terus ternyata Dewi sendiri juga udah punya market sendiri, udah punya supply sendiri, istilahnya udah punya customer loyal sendiri yang udah ngambil segitu lama. Mungkin kliennya juga udah lama-lama semua ya, makanya begitu demand-nya naik, mereka mungkin naik, makanya Dewi baru bikin untuk pengembangan selanjutnya yang tadi yang akan dibikin itu peternakan keduanya itu ya. Ya. Oke. Nah, ini tanpa kerasa nih kita ngobrol udah cukup lama nih. Nah, mungkin ada yang mau kasih closing statement atau mau kasih pesan-pesan nih ke teman-teman. Nah, teman-teman kalau misalnya mau invest, mungkin kalau consumernya sektor lagi bergerak, mungkin ini bisa menjadi salah satu opsi ya, karena nih company-nya baru listing di bulan Juli kemarin. Jadi mungkin kalau orang bilang nggak kenal maka nggak sayang. Jadi kalau udah kenal, udah tahu, nah mungkin bisa jadi consideration. Jadi kalau misalnya dulu kita belinya cuma sahamnya, kalau misalnya ayam lagi naik kita cuma belinya itu aja, sekarang udah ada emiten baru yang baru listing, nah bisa menjadi opsi juga, dimana ini juga harganya masih lumayan, secara harga ini masih lumayan murah dibanding yang lain. Kalau yang lain kan yang paling besar the biggest market cap itu bisa 5.000-an, yang lain tuh bisa udah 2.000, 1.000 sekian ya, sampai 500. Nah, Dewi ini masih bisa menjangkau buat teman-teman yang investor retail. Nah, mungkin ada closing statement dari siapa nih yang mau kasih closing untuk teman-teman di sini? Ya, jujur ngomong kita belum ada mikir apa-apa sih ya untuk closing statement. Cuman yang kita pikir lucu ya mungkin kode sahamnya kita Dewi, tapi yang nongol ini kan 3 cowok. Iya. Benar juga ya. Iya, benar juga sih. Iya. Ya. Tapi nama Ya, Dewi ini sangat berjodoh sama kita ya. Iya. Ibunya Pak Adit namanya Dewi, Oh, istri saya namanya Dewi, Oh, terus kantor kita di nama, ya ada, Ya, kita ada satu. Iya, ada. lagi. basic, Alamatnya di Dewi juga. ya kita sama kata Dewi ini berjodoh lah. Oke. Paling saya pengen tambah dikit sih, mungkin minta yang nonton ini mungkin support perusahaan yang di bidang pakan ya, karena kan kayaknya kalau kita lihat sekarang lagi ada resesi perang gitu kan di Eropa, kelemahannya kan selalu energi sama pakan tuh. Iya. Jadi kita sekarang Indonesia tuh lagi menuju dari developing country jadi developed country. Satu-satu yang kita harus support adalah perusahaan pakan sih, karena energi sama pakan adalah selalu nomor 1 ya. Kalau kita lihat mungkin di teknologi atau di barang materi gitu, mungkin manusia tuh bakal cinta, misalnya desire satu HP atau motor baru atau apa, itu kalau dia perutnya kenyang. Kalau dia perutnya lapar, kalau perutnya lapar mereka lebih prefer nasi geprek daripada beli motor gitu kan. Jadi paling penting rakyat bisa makan kenyang, tidur enak. Itu jadi kita harapnya ke depan semoga Dewi juga salah satu yang bisa kontribusi ke ekonomi Indonesia ke depan gitu. Amin. Dan secara teknikal kalau teman-teman lihat ini MSCI dia mau Golden Cross, mungkin kalau yang trading ya bisa diperhatiin sih, memang lagi laggard, istilahnya masih sideways. Jadi kalau sideways itu kan ya anytime kalau misalnya terjadi potensi dari sektornya bergerak, mungkin ini juga bisa ikut juga nih, karena memang lagi sideways. Istilah kalau aku sih biasa beli itu saham yang antara yang belum naik banyak. Jadi ya ini menarik sih, karena MSCI dia itu lagi mau Golden Cross katanya. Kalau biasanya Golden Cross biasa sahamnya suka ikut naik kayak gitu. Oke.
Nah, oke. Mungkin gitu dulu. Nanti teman-teman yang tadi belum sempat join, nanti aku akan save di IGTV. Nanti kalian boleh lihat nonton ulang lagi. Ya kalau misalnya someday tiba-tiba harga sahamnya rally kencang, kalian nonton lagi. Jangan lupa kenapa ini bisa naik. Nah, karena udah disebutin katalis ke depannya nih banyak banget. Jadi tinggal kalian pilah-pilah aja. Oke, mungkin gitu dulu kali ya. Thank you. Pak Erick pamit. Hah?